Perkembangan kondisi geopolitik dunia khususnya di Timur Tengah, Asia, dan Eropa semakin mengkhawatirkan saat ini. Deeskalasi tidak juga kunjung terjadi. Sebenarnya apa yang benar-benar terjadi di kawasan-kawasan tersebut? Lalu bagaimana dampaknya baik bagi dunia maupun khususnya bagi Indonesia? Mengapa kita masyarakat Indonesia harus peduli terhadap konflik-konflik yang terjadi di kawasan-kawasan tersebut? Dan apa peran dan apa yang bisa Indonesia lakukan untuk menjaga perdamaian dunia? Akan saya diskusikan bersama dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Halo Bapak. Apa kabar? Baik Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat dan baik ya Pak ya? Sehat jasmani dan rohani, Sehat, insya Allah. Baik. Bapak, seperti pembukaan saya tadi bahwa kondisi dunia saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Perkembangannya cukup mengkhawatirkan di Timur Tengah, Eropa, dan juga Asia. Di Timur Tengah, situasi di jalur Gaza bukan masih mencemaskan, bagi saya adalah semakin mencemaskan. Ya. Kemudian perang di Ukraina tidak ada tanda-tanda akan berakhir, ketegangan di Asia Timur juga masih tetap tinggi. Bagaimana Pak pandangan Bapak terkait hal-hal ini? Saya setuju dengan pengamatan itu bahwa situasi dunia, terutama dari aspek geopolitik dan perdamaian serta keamanan internasional pada taraf yang mencemaskan dan mengkhawatirkan. Mengapa saya katakan begitu? Karena apa yang terjadi, yang Mbak Caca sampaikan tadi di Timur Tengah, di Ukraina, di Asia Timur, memang itu memiliki kerawanan yang tinggi. Artinya apa? Setiap saat bisa makin membesar, makin meluas, dan tentu akhirnya buruk untuk dunia kita. Contohnya di Ukraina. Ini perkembangan terakhir bahkan sangat mungkin lebih meluas kalau memang eskalasi antara Rusia dan NATO berkaitan dengan konflik di Ukraina itu makin meningkat. Anything can happen. Tentu kita tidak ingin itu terjadi karena dampaknya akan luas, termasuk dampak terhadap perekonomian dunia. Yang kedua, Timur Tengah juga rumit ya, bukan hanya antara Israel dan Palestina, Israel Hamas, tapi juga muncul antara Israel dengan Iran dan juga melibatkan berbagai negara dengan kepentingannya masing-masing. Timur Tengah juga bisa memburuk, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tanda-tanda baik bagi terjadinya gencatan senjata dan insya Allah pengakhiran perang di Gaza atau di Palestina. Asia Timur jangan dianggap bebas dari tension ataupun kekhawatiran kalau terjadi konflik yang meluas dan bisa ada perang. Kalau kita melihat perkembangan situasi di Semenanjung Korea, di South China Sea, kemudian hubungan antara Tiongkok dan Taiwan, meskipun Tiongkok menganggap Taiwan adalah bagian integral dari negaranya, tetapi tensions masih tinggi. Belum kalau kita bicara Asia Timur, ada juga faktor Amerika Serikat, faktor Rusia, dan negara-negara lain di kawasan ini. Poin saya adalah tiga kawasan ini menjadi ajang benturan kepentingan negara-negara penting, negara-negara besar, baik itu major powers maupun superpower. Oleh karena itu kita berharap dan dunia harus berupaya, bukan hanya perserikatan bangsa-bangsa, tapi semua peduli dan sama-sama mencari solusi. Kalau itu dapat kita lakukan, pasti paling tidak kita bisa mencegah memburuknya situasi. Syukur-syukur kalau terjadi solusi damai. Itu pengamatan saya dan saya setuju dengan yang Mbak Caca sampaikan tadi, dangerous, vulnerable, dan mudah-mudahan bisa dicegah untuk tidak makin memburuk. Berbicara mengenai
mencegah agar tidak semakin memburuk, ini harus dilakukan upaya bersama. Itu artinya seperti yang Bapak bilang, harus adanya kepedulian. Yeah. Namun bagi masyarakat Indonesia, konflik-konflik tersebut yang terjadi di 3 kawasan ini kan terjadi di luar wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan kepedulian tentunya kita harus mengetahui sebenarnya apa sih Pak dampak untuk Indonesia itu sendiri, dan kemudian kenapa kita harus peduli dengan konflik-konflik yang terjadi di sana Pak? Saya berpendapat Indonesia kita memang mesti peduli dan syukur-syukur bisa menjadi bagian dari solusi, ikut mencarikan solusi atas ketiga konflik yang tengah berkecamuk di Eropa, di Asia, dan di Timur Tengah itu. Yang pertama, ingat kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kepada kita semua bangsa kita untuk ikut aktif dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, berarti peace di situ, dan keadilan sosial. Jadi kita diamanatkan untuk tidak acuh, tapi peduli apa yang terjadi di dunia ini, dan insya Allah benar-benar kita menjadi bagian dari solusi. Nah yang kedua, jangan lupa bahwa kita ini dalam perkembangan zaman yang mesti kita syukuri, sekarang menjadi negara terbesar di ASEAN. Jangan lupa pula sejak 2008 kita menjadi anggota G20, G20. Kita sekarang ini disebut regional power di Asia, tapi juga global player karena bagian dari G20. Nah, kalau kita punya standing seperti itu dengan power yang makin besar yang kita miliki, kita punya tanggung jawab. Ingat ada film namanya Spider-Man, ada dialog itu Uncle Ben mengatakan with great power comes great responsibility. Artinya dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang besar, jangan lupakan tanggung jawabnya. Nah yang ketiga, kita juga peduli pada aspek kemanusiaan. Tentu tidak mungkin kita berdiam diri melihat korban berjatuhan di Gaza, di Palestina sekarang ini, for the sake of humanity. Kita peduli. Dan kemudian jangan lupa, apa yang terjadi di dunia ini, langsung atau tidak langsung, besar atau kecil, punya pengaruh terhadap Indonesia. Misalnya dari sisi ekonomi. Kemarin waktu awal perang Rusia-Ukraina, harga-harga komoditas meningkat. Gandum, pupuk, kita kena dampaknya. Nah, kalau di Timur Tengah makin membara, pasti akan ada krisis energi. Krisis energi bisa menjadi goncangan di tingkat dunia, mungkin nilai tukar meningkat, kemudian terjadi capital outflow dan sebagainya. Tentu itu tidak Indonesia inginkan. Oleh karena itu, dari semua pendekatan dan alasan tadi, menurut saya kita harus aktif untuk ikut mencegah memburuknya situasi dan bisa-bisa makin membaiknya ketika kawasan tersebut dari goncangan keamanan dan perdamaian. Baik, 3 aspek konstitusi, kemudian tanggung jawab sebagai negara yang besar yang tadi Bapak sampaikan ya, dan terakhir adalah aspek kemanusiaan dan juga ada dampak ekonomi yang sebenarnya sudah terasa secara langsung bagi Indonesia. Berbicara mengenai aspek ekonomi Pak, dalam dunia geopolitik tentunya selalu bersinggungan dengan aspek ekonomi, kemudian politik dan juga kepentingan nasional. Dalam pandangan Bapak, bagaimana memandang dinamika hubungan internasional terkait dengan aspek-aspek tersebut Pak? Ya, ini pertanyaan yang penting Pak Caca, dan saya senang untuk menyampaikan pandangan saya. Banyak yang kurang menyadari bahwa dunia kita sekarang ini berbeda dengan dunia 70 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Artinya tatanan dunia, world order itu berubah dan berkembang dari masa ke masa. Dan kita harus tahu, kalau kita melihat sekarang Timur Tengah seperti apa, Eropa seperti apa, Asia Timur dan Asia Tenggara seperti apa, karena memang ada transformasi, ada wajah baru
dari tatanan dunia, tatanan global. Begini, dulu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kita masuk dalam Perang Dingin. Perang Dingin itu dunia dibelah dua. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat, Blok Timur dipimpin Uni Soviet dulu. Akar konfliknya ideologi antara lain, tapi juga ada kepentingan-kepentingan besar di antara yang bersengketa. Indonesia tidak ikut, kita bagian dari non-blok, tidak ikut Barat maupun Timur, tidak ikut Pakta Warsawa ataupun NATO kalau dari sisi militer. Nah, setelah Perang Dingin berakhir, itu sekitar 25 tahun yang lalu, maka dunia memiliki tatanan yang baru. Dan boleh dikatakan itu bulan madu. Saya ingat ketika memimpin Indonesia selama 10 tahun, ada forum namanya G20. Kita tuh dekat satu sama lain. Ada Putin, ada Bush, ada Obama, ada Hu Jintao, ada Xi Jinping, dan semuanya itu akrab saling bercanda. Kita bersatu untuk mengatasi masalah dunia. Apakah krisis ekonomi global, apakah perubahan iklim, dan lain-lain. Tapi sayangnya itu hanya berlaku atau berlangsung selama 25 tahun. Sekarang kita masuk tatanan yang baru yang memunculkan kutub-kutub baru. Kalau dulu setelah Perang Dingin berakhir boleh dikatakan Amerika dominan, Barat dominan. Sekarang ini banyak polar-polar kekuatan dunia. Amerika masih menjadi salah satu leader, tapi China, Tiongkok juga menjadi new leader, dan Putin yang ingin mengembalikan kejayaan Rusia seperti era dulu, ini juga muncul sebagai pemimpin dunia yang baru. Tanpa kita sadari, apapun yang terjadi di tiap kawasan, termasuk geopolitik, termasuk ekonomi, dan aspek lain bahkan teknologi, itu peran tiga negara itu sangat penting. Mereka ingin menjadi leader, mereka ingin dominan. Mereka ingin memberikan pengaruhnya yang kuat kepada ya dunia, negara-negara lain. Oleh karena itu, nampaknya sekarang ini konflik dimanapun utamanya yang sedang berlangsung, tidak mungkin lepas dari pengaruh dan kepentingan negara-negara besar itu maupun middle power yang lain. Jadi makin rumit, makin kompleks, tidak hitam putih seperti dulu, sehingga kita harus cermat mengetahui apa penyebab memburuknya situasi di Timur Tengah, agar solusi kita tidak salah, statement kita tidak salah. Kalau kita berdiplomasi, diplomasi kita juga tepat. Begitu pandangan saya. Baik, berbicara mengenai Timur Tengah, Pak, kondisinya saat ini kalau buat saya ya Pak, semakin mengkhawatirkan, semakin memanas. Nah, saya juga ingin bertanya mengenai pandangan Bapak terkait dengan kondisi saat ini di Timur Tengah. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak. Kita akan iklan dulu, nanti saya akan kembali berdiskusi dengan Bapak. Tetaplah bersama kami dalam special interview with Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Kembali lagi dalam special interview bersama dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, sebelum segmen ini kita sudah berbicara mengenai kondisi geopolitik global, kemudian kenapa kita harus peduli dampaknya, dan terakhir Pak SBY berbicara mengenai kondisi di Timur Tengah. Saya mau masuk ke sana. Salah satu solusi yang sebenarnya sudah digaungkan sejak lama adalah two-state solution, yang kemudian artinya Palestina bisa berdiri secara mandiri, berdampingan dengan damai dengan Israel. Namun tidak sedikit masyarakat internasional yang skeptis bahwa upaya tersebut, upaya two-state solution antara Palestina dan juga Israel, ini benar-benar bisa terwujud. Pandangan Bapak terkait hal ini seperti apa, Pak? Secara pribadi, saya mendukung penuh sebetulnya konsep dua negara untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan ini. Two-state solutions, dalam arti Palestina menjadi negara merdeka, negara yang berdaulat, hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel. Dan saya kira
dunia juga banyak yang mendukung Indonesia dari dulu. Ini yang kita pegang, yang kita diplomasikan, yang kita ikhtiarkan, begitu. Nah, kemudian kalau ditanya mengapa kok makin banyak yang skeptis bahwa ini impossible akan terjadi. Begini, saya juga menyimak secara dalam why yang indah ini two-state solution kok sulit sekali diwujudkan. Karena baik di pihak Israel maupun di pihak Palestina ada yang tidak setuju dengan solusi dua negara ini. Contoh, kalangan di Israel yang keras, nggak ada dua negara, hanya ada satu negara, yaitu Israel. Ada elemen Palestina, tapi negaranya tetap Israel. Begitu katanya. Sementara di pihak Palestina juga ada elemen yang keras, nggak ada itu. Dua negara, hanya satu negara, yaitu negara Palestina. Israel harus pergi. Nah, ini akhirnya semacam one state solutions. Kalau one state solution ya akan begini terus. Sampai kapan? Oleh karena itu, menurut pandangan saya, ide atau upaya internasional untuk menciptakan perdamaian, mengakhiri konflik dengan two-state solution itu bisa terwujud manakala baik di Israel maupun di Palestina yang dominan adalah elemen yang setuju dengan konsep dua negara ini, bukan sebaliknya. Ini menurut pandangan saya, sehingga masyarakat dunia termasuk Indonesia, kalau kita berdiplomasi, hubungan kita dengan Palestina dekat sekali, kita bisa berbicara hati ke hati. Kalau memang ingin ada solusi dan yang tersedia two-state solution yang lebih realistik, yang menurut saya lebih fair dan doable, mestinya ke situ. Itulah saya mengerti kalau banyak yang skeptis, tetapi tidak berarti tidak ada harapan. Asalkan sekali lagi itu saja, baik Israel maupun Palestina dan negara lain yang di belakang layar juga sama pikirannya, two-state solution. Begitu. Jadi harus ada pendekatan dari hati ke hati ke dalam Palestina dan Israelnya sendiri ya Pak ya, biar keinginan two state solution itu juga terwujud dari dalam negara itu masing-masing. Nah, kemudian dalam 10 tahun Bapak memimpin, sebenarnya bagaimana sih Pak sikap dan juga upaya Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, karena tadi salah satunya adalah amanat konstitusi, kemudian bagaimana juga upaya dan sikap agar perdamaian di Timur Tengah ini benar-benar bisa terwujud, Pak? Ya, Indonesia sangat konsisten dan terus secara gigih ikut berjuang, berdiplomasi untuk kemerdekaan Palestina. Itu sikap kita dan akan kita mainkan sampai kapanpun, sampai Palestina betul-betul menjadi negara merdeka dan berdaulat. Saya masih ingat Mbak Caca, di era saya memimpin Indonesia dulu, kita bukan hanya aktif berdiplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di forum OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dan di forum manapun untuk memastikan Palestina segera menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kita juga membantu pemerintahan Palestina, training, education, supaya mereka memiliki kualitas dan kredibilitas serta kemampuan mengelola Palestina sebagai negara. Kita juga sering memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Itu kita laksanakan secara serius dan saya sendiri yang memimpin waktu itu. Jadi dari masa ke masa kita akan begitu. Sekarang pun kita semua peduli. Pemerintah kita juga peduli agar segera berakhirlah perang di Gaza itu. Enough is enough. Sudah cukup banyak korban jiwa yang berjatuhan, mereka-mereka yang tidak berdosa sebetulnya. Jadi itu yang Indonesia lakukan dan ke depan masih relevan. Oleh karena itu sekarang ini kalau Indonesia sungguh ingin perang di Gaza itu berakhir, maka semua ikhtiar mesti kita lakukan. Diplomasi yang tough, yang tangguh, sambil juga memberikan solusi. Itu jelas sekali, jangan diragukan sikap dan perjuangan gigih Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dalam konsep yang tadi itu.
solusi dua negara. Solusi dua negara, diplomasi yang dilakukan Indonesia berarti tidak hanya ke Palestina ya yang selalu dilakukan, namun juga mungkin ke third party yang terkait. Berbicara mengenai third party yang terkait, Pak, kerumitan konflik di Israel dan juga Palestina ini dalam hemat saya semakin rumit karena adanya kepentingan-kepentingan lain di luar Israel dan Palestina. Negara-negara di luar Timur Tengah juga memiliki kepentingan, kemudian membuat konflik ini tidak kunjung selesai. Bisakah Bapak kemudian memberikan pandangan Pak terkait hal ini? Karena kan ini menambah kerumitan konflik yang ada di sana, Pak. Betul, saya senang mempelajari sejarah. Termasuk apa yang terjadi di dunia ini, di samping sejarah kita sendiri, Indonesia tercinta. Makin rumit itu betul, makin kompleks itu juga betul. Kalau dulu ya, kalau kita bicara Israel, Palestina, itu selalu benturan kepentingan, konflik antara negara-negara Arab melawan Israel. Ada 3 peperangan yang terkenal, Perang 1948, Israel melawan 7 negara Arab. Kemudian Perang 1967 yang disebut dengan Perang 6 Hari, Six Day War, itu Israel berhadapan dengan 3 negara Arab. Tahun 73 itu namanya Yom Kippur War. Israel berhadapan dengan 2 negara Arab. Garisnya jelas, Arab lawan Israel. Nah, sekarang sudah tidak begitu lagi. Sudah makin berkembang dan yang punya kepentingan terhadap Timur Tengah juga makin banyak. Tentu Israel dan Palestina, negara-negara Arab, tapi jangan lupa ada juga Iran, ada Turki, ada Amerika Serikat, ada Rusia, dan banyak lagi. Sehingga dulu yang amat jelas yang disebut dengan konflik itu atau confrontation line, sekarang menjadi banyak sekali. Karena kepentingan juga berubah dan berkembang. Contohnya begini, memang ada rivalitas di Timur Tengah. Ada juga perebutan pengaruh di Timur Tengah oleh negara-negara di kawasan itu maupun negara di luar kawasan yang saya sebutkan tadi contohnya. Saya ambil contoh ya, waktu terjadi atau eskalasi konflik antara Israel dengan Iran yang kemarin terjadi, disposisi atau posisi negara-negara di kawasan itu berbeda-beda. Kalau dulu amat jelas, tentu lebih banyak anti-Israel, kemudian pro yang lawannya Israel. Sekarang bisa dicek, berbeda-beda. Oleh karena itu, ini betul-betul new environment dari sisi geopolitik, sehingga kita harus memahami betul, sehingga diplomasi kita kalau kita ingin ikut menjadi bagian dari solusi menjadi tepat adanya. Begitu. New World Order yang tadi sempat sudah Bapak singgung ya, bagian dari itu. Berbicara mengenai konflik Palestina-Israel baru-baru ini juga terjadi eskalasinya semakin tinggi karena ada konflik Israel dan Hamas, Pak. Nah, saya mau bertanya lebih jauh mengenai hal itu karena ada mispersepsi di masyarakat terkait konflik antara Hamas, Israel, Palestina dan juga Israel. Namun pertanyaan saya harus saya simpan terlebih dahulu Pak karena kita harus jeda terlebih dahulu, nanti saya akan kembali berdiskusi dengan Bapak. Tetaplah bersama kami di special interview bersama dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Anda kembali menyaksikan special interview bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, tadi kita sudah berbicara lebih mikro ya Pak mengenai konflik di Israel dan Palestina. Ini lebih kekinian lagi Pak karena mispersepsi masih banyak terjadi ternyata bahwa akar masalah konflik yang terjadi di Israel Palestina adalah konflik berbasis agama. Sebenarnya bagaimana sih Pak? Yang paling betul adalah konflik antara Israel dan Palestina itu bukan konflik agama.
itu konflik wilayah, konflik teritori. Siapa yang berhak berada di wilayah itu? Betulkah hanya Israel? Atau harus Palestina? Atau dengan two-state solution? Yang kedua, konflik tentang kedaulatan. Oleh karena itulah dunia banyak yang mendukung perjuangan gigih Palestina untuk mendapatkan kedaulatan sebagai negara merdeka. Jadi itu sebetulnya karena kalau soal agama, ya memang mayoritas Palestina Islam. Tapi di Israel ada 25% kurang lebih itu Arab, bukan Yahudi. 18% kurang lebih itu agamanya Islam di Israel. Jadi jelas bukan konflik antara Islam sama Yahudi. Yang betul konflik teritorial, konflik wilayah dan konflik kedaulatan. Kalau kita lebarkan Mbak Caca, Timur Tengah sendiri, konflik yang ada ini sebetulnya lebih dari Islam lawan Yahudi. Juga bukan urusan Sunni dan Syiah. Juga bukan antara Arab dan Israel semata. Ini sudah makin berkembang. Ada benturan kepentingan, ada rivalitas, ada berebut pengaruh, dan sebagainya. Dengan demikian, untuk tidak menjadi salah pengertian kita semua, kalau Indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaan Palestina, itu tidak berorientasi pada urusan agama, Islam melawan Yahudi misalnya, tapi betul-betul bagaimana Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka, kemudian diakui oleh dunia. Itu perjuangan besar kita. Dengan demikian kita pas dalam berdiplomasi dan tidak menimbulkan salah tafsir di antara saudara-saudara kita di Indonesia. Konflik teritori dan kedaulatan Palestina itu yang sebenarnya menjadi akar permasalahan antara Israel dan Palestina. Yang terbaru Pak, pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melakukan serangan ke Israel secara besar-besaran ke wilayah Israel, kemudian dibalas oleh Israel yang juga menyerang secara besar-besaran, ofensif. Dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, ini kemudian dampaknya ternyata eksesif. Jadi masyarakat internasional berpendapat apa yang dilakukan Israel ini sudah berlebihan. Karena korban jiwanya ini berjatuhan tidak hanya di jalur Gaza namun juga di luar jalur Gaza. Sehingga dikatakan berlebihan. Menurut pandangan Bapak sebenarnya dengan serangan-serangan yang begitu ofensif, yang begitu masif, korban jiwa berjatuhan di mana-mana. Akhir atau tujuan akhir dari Israel ini apa sih Pak? Ya, itu sangat menarik Mbak Caca. Saya membacanya begini ya, memang barangkali Israel merasa kecolongan, terdadak, dipermalukan karena tiba-tiba diserang oleh elemen dari Palestina. Sebagian besar mengatakan Hamas, yang mengakibatkan 1.200 penduduk Israel tewas, ada 250 sekitar itu yang disandera oleh Hamas. Ini bagi mereka suatu humiliation lah yang tinggi. Akibatnya mereka melakukan serangan balas, serangan besar-besaran. Awalnya dunia mengatakan yang dilakukan Israel itu semacam self-defense, pertahanan diri. Dan dalam doktrin militer boleh untuk mempertahankan dirinya, dia menyerang balik. Ataupun pengejaran, itu namanya hot pursuit di dalam doktrin perang ataupun doktrin militer. Tapi persoalannya, Israel ini menurut saya sudah melampaui batas kepatutan. Too far and too much. Menurut saya, banyaknya korban, sekarang hampir 40.000 di pihak Palestina. Dan sebagian besar justru mereka yang tidak termasuk kombatan, penduduk sipil, anak-anak, bayi, orang tua dan sebagainya. Dan sepertinya Israel tidak menjadi masalah. Ada korban begitu banyak, padahal itu bertentangan dengan hukum perang, hukum humaniter, hukum konvensi Jenewa dan aspek kemanusiaan. Oleh karena itu saya setuju, tentu Indonesia setuju kalau dunia dengan sangat serius menekan Israel, tentu dengan segala upaya untuk segera dilakukan ceasefire dan menuju ke berakhirnya peperangan yang ada
di Gaza itu. Jadi menurut saya ini tidak cukup berkategori hanya membalas apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun lalu itu. Ya, dan kemudian kalau kita lihat secara mendalam lagi, sebenarnya apa sih? Dunia sudah seperti ini, semua mengecam Israel. Tetapi kok Netanyahu masih ingin meneruskan peperangannya, menyerang sekarang ofensif di bagian Rafah ya, bagian selatan dari Palestina. Karena ini pikiran saya, Netanyahu lebih memilih pencapaian tujuan militer. Tujuan militer itu menghancurkan Hamas, katanya ada 4 batalion di situ, menghancurkan infrastruktur militernya, mesin perang, termasuk yang ada di bawah tanah, sebagai tujuan dari apa yang dilakukan Israel. Netanyahu lupa bahwa itu tujuan militer, tapi kan ada tujuan nasional juga. Apa itu tujuannya? Nah, jangan lupa pula mendengarkan pandangan dunia, international call, bahwa itu sekali lagi sudah melampaui batas kemanusiaan, human suffering, penderitaan manusia luar biasa. Oleh karena itu mesti segera diakhiri. Dan posisi Indonesia di situ. Ya. Saya yakin posisi saya apalagi di situ. Baik, pandangan dunia ini tentunya sudah masif ya Pak terjadi. Boikot terhadap produk-produk Israel di mana-mana. Aksi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dunia di berbagai negara. Terakhir aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa Pak di Amerika Serikat yang begitu besar. Kemudian upaya-upaya diplomasi juga tentunya diambil oleh berbagai negara. Saat ini sedang berlangsung prosesi negosiasi perdamaian, mediasi antara Israel dan Hamas di Mesir dan juga Qatar. Menurut Bapak, prospek perundingan ini seperti apa? Apakah benar-benar bisa menghasilkan gencatan senjata atau ceasefire selamanya atau seperti apa Pak? Ya, saya melihatnya begini, paling tidak ini ada harapan baru, new hope. Bahwa ada tanda-tanda untuk segera terjadi gencatan senjata menuju ke penghentian perang. Mengapa saya berpendapat begitu? Saya kira Hamas sekarang sangat menyadari bahwa sudah terlalu banyak korban jiwa yang tidak dibayangkan sebelumnya barangkali, sebagaimana pengamatan dunia dan pengamatan kita semua, maka untuk pengakhiran perang ceasefire barangkali mereka juga punya keinginan untuk itu. Israel sendiri, ini saya kira juga sudah banyak yang dilakukan yang merepotkan posisi dia di mata dunia ataupun di mata kawasan. Tentu tidak mungkin dia bisa membiayai perang berkepanjangan dengan apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini. Sehingga meskipun dia merasa belum selesai tujuan perangnya, tetapi mereka juga harus realistik juga. Oleh karena itu, kita memberikan penghargaan yang tinggi, dunia harus terhadap para mediator, misalkan Mesir, Qatar, dan di belakang itu juga Amerika Serikat yang betul-betul mendesak kedua belah pihak untuk berkompromi agar segera terwujud gencatan senjata dan pengakhiran perang. Cuma begini, saya punya banyak pengalaman Mbak Caca dalam memimpin dan terlibat langsung dalam resolusi konflik di dalam negeri, urusan Sampit, urusan Poso, Ambon, Aceh, Papua, Atambua. Saya juga ikut menengahi konflik antar negara, misalkan dulu sebagai Chair of ASEAN, ada konflik Kamboja sama Thailand. Saya juga pernah menjadi peacekeeper di Bosnia, menengahi mereka-mereka yang sedang berkonflik satu sama lain. Begini, biasanya kalau negosiasi seperti sekarang untuk peace deal, gencatan senjata, masing-masing ingin lebih menang. Nah kalau begitu nggak akan tercapai, harus bersedia take and give, berkompromi. Masing-masing bersedia mundur satu langkah ke belakang. Nah di situ baru ketemu. Mudah-mudahan hari-hari sekarang ini di Kairo terjadi kesepakatan bulat seperti itu, kan semua harus kasihan lah, masuk dibiarkan berjatuhan korban setiap harinya itu. Jadi saya mengatakan ada harapan baru, sangat mungkin terjadi gencatan senjata sambil mengingatkan semua
harus betul-betul bersedia untuk berkompromi dan saling memberi dan menerima. Namun Pak, di tengah harapan yang baru ini agar gencatan senjata terjadi, ternyata ketegangan dan juga konflik di kawasan semakin meluas. Kalau kita ingat pada tanggal 1 April kemarin, Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, kemudian pada tanggal 13 April, Iran membalas serangan tersebut kepada Israel. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini, Pak? Ya, itu salah satu yang mencemaskan ya, kalau makin memburuk hubungan antara Israel sama Iran untuk kepentingan perdamaian di kawasan. Saya duga ya serangan Iran ke Israel itu untuk membalas, karena konsulatnya diserang oleh Israel, ada jenderal yang tewas. Kalau Israel mengatakan itu kan bukan wilayah Iran, yang saya serang kan negara lain, iya, tapi konsulat itu, kedutaan besar itu menunjukkan kedaulatan negara itu, sama saja menyerang Iran. Jadi pada titik itu dunia banyak yang memahami mengapa Iran melakukan serangan terhadap Israel waktu itu. Poin saya begini, itu sudah terjadi. Saya kira kita wajib berbicara secara lantang, jangan menambah rumitnya masalah. Mudah-mudahan cukuplah sekali kemarin itu. Tidak ada lagi serangan balas dari Iran, serangan balas dari Israel, dibalas lagi oleh Iran, sampai kapan? Kalau itu terjadi, maka konflik akan makin membara di Timur Tengah, tidak mudah diakhiri. Dan jangan lupa, ini dua-dua negara kuat secara militer, kuat posisinya di kawasan, baik Iran maupun Israel. Kalau mereka terlibat perang terbuka secara langsung, saya kira kerugian, korban, termasuk korban jiwa akan diderita oleh kedua negara itu. Kalau itu ya urusan Iran sama Israel, tetapi kalau membawa dampak buruk bagi kawasan dan bagi dunia, sebaiknya tidak diulangi lagi dan tidak terjadi lagi. Baik. Itu pandangan seorang orang Indonesia. Gitu. Semoga harapan yang tadi gencatan senjata ini benar-benar bisa meredakan konflik ketegangan di kawasan Timur Tengah. Konflik ketegangan tidak hanya terjadi di kawasan Timur Tengah seperti yang tadi kita sudah bicarakan Pak di segmen pertama, bahwa juga terjadi di Rusia dan Ukraina. Saya mau berbicara lebih dalam mengenai hal tersebut, namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak SBY. Tetaplah bersama kami di special interview bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Anda kembali menyaksikan special interview bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, tadi kita sudah berbicara mengenai kondisi dunia secara umum. Terakhir kita berbicara di segmen sebelumnya mengenai kondisi di Timur Tengah. Saya mau beralih kondisi Rusia dan Ukraina. Perkembangannya soalnya semakin mengkhawatirkan ya Pak, semakin memanas karena situasi terakhirnya Presiden Vladimir Putin ini memerintahkan latihan senjata nuklir taktis. Ini sebenarnya respon dari pemikiran NATO yang merencanakan akan mengirim pasukan ke Ukraina. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi? Ya, saya juga mengikuti Mbak Caca itu. Memang dalam peperangan, dalam geopolitik yang memanas, itu namanya gertakan, ancaman itu selalu ada. Itu biasalah gitu. Cuma ancaman dan gertakan ini menjadi lain kalau kita mengetahui bahwa yang berhadap-hadapan ini dua kekuatan besar dunia. Saya tahu Presiden Putin memerintahkan militernya untuk melakukan drill atau geladi atau pelatihan menggunakan senjata nuklir taktis untuk diarahkanlah kepada pasukan NATO yang masuk ke Ukraina, kira-kira begitu. Itu cara berpikir Putin. Nah, sementara saya juga mendengar Presiden Macron dari Prancis mengatakan yang intinya ya bisa saja kalau perang makin memburuk, Ukraina makin repot, tentara NATO bisa datang ke negara itu. Begitu katanya.
Kemudian Menlu Inggris, David Cameron, saya juga kenal, waktu Cameron menjadi Perdana Menteri dulu, karena pernah bekerja sama, itu mengatakan yang intinya, Ukraina, senjata yang kami kasihkan ke Anda dari NATO, bisa saja digunakan untuk menyerang sasaran-sasaran militer di Rusia. Ini asal muasalnya. Kalau hanya gertakan, hanya ancaman, oke lah. Tetapi jangan sampai itu menjadi kenyataan. Karena begini, Mbak Caca, kita mengenal istilah tabu atau no-go. Dulu begini, waktu Perang Dingin, kalau Amerika berperang di suatu tempat di Vietnam misalnya, Uni Soviet tidak akan masuk ke situ. Khawatir terjadi perang besar, perang dunia. Rusia perang di Afghanistan, Amerika tidak masuk ke situ. Jadi sama-sama menahan diri. Nah, sekarang kalau skenario itu terjadi, berarti kan NATO ada Amerikanya berhadapan langsung dengan Rusia. Anything can happen. Akan menjadi perang Eropa dan perang dunia ketiga. Oleh karena itu, seruan kita adalah cukuplah dengan gertakan dan ancaman, jangan menjadi kenyataan karena dampaknya akan buruk sekali. Apakah Pak artinya akar masalah dari konflik Rusia dan Ukraina ini adanya atau kurangnya strategic trust antara Rusia dan NATO? Setujukah Bapak dengan pendapat itu? Sebetulnya strategic trust itu harus dimiliki oleh siapapun untuk mencegah perang dan juga untuk mengakhiri perang. Yang disebut dengan trust deficit, karena atau kalau saling tidak mempercayai, trust deficit yang ada mudah sekali perang. Atau perang nggak bisa diakhiri. Ya terus terang sekarang ini antara Rusia dengan Amerika boleh dikatakan strategic trust-nya rendah sekali. Trust deficit yang ada. Amerika dengan Tiongkok juga demikian. Ini tidak bagus tentunya. Nah, meskipun ada urusan trust ya, trust deficit misalnya, tapi memang masing-masing ada alasannya mengapa ada perang di Ukraina. Gitu. Rusia merasa terdesak oleh ekspansi NATO, invasi NATO, dan kemudian ya itulah terjadi perang. Kemudian di Asia Timur begitu juga. Ada urusan Tiongkok dengan Taiwan, Korea, Laut Tiongkok Selatan, tapi memang ada trust deficit juga, Timur Tengah juga begitu. Memang bukan faktor utama, tapi faktor penting untuk mencegah perang dan mengakhiri perang. Pesan kita ini ideal barangkali, tapi bukan tidak berarti tidak bisa dilaksanakan. Bangunlah trust di antara negara-negara. Jadi trust building menjadi sangat penting. Nah, Bapak dari kacamata pandangan Bapak yang pernah mengemban tugas sebagai Chief Military Observer di Bosnia, sebenarnya bagaimana memandang dan juga melihat prospek perdamaian terjadi di Ukraina dan Rusia, dan yang penting juga Pak, sebenarnya PBB seharusnya bisa melakukan hal apa sih Pak dalam konflik ini? Iya, PBB sebenarnya selalu memiliki peluang dan memiliki pula peran untuk bisa mengakhiri perang di Ukraina, ya meskipun selalu tidak mudah, tapi dia juga punya tanggung jawab. Tapi begini Mbak Caca ya, saya juga aktif dulu bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia pernah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Itu usulan apapun, kalau ada yang memveto, batal. Ada usulan perdamaian di Ukraina, Rusia nggak suka diveto, nggak bisa. Atau demikian juga usulan yang Rusia setuju, Amerika nggak bisa. Ada juga Prancis dan Inggris yang juga punya hak veto. Tidak semudah itu. Tetapi begini, kalau memang akhirnya insya Allah terjadi perdamaian, maka saya setuju. Harus ada peacekeeping mission mengawasi untuk tidak berperang lagi, tidak bertempur lagi. Dan saya kira Indonesia siap untuk menjadi bagian dari peacekeeping mission itu karena kita juga punya tradisi yang baik, aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia.
Berbicara mengenai upaya-upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, Pak, tentunya kan banyak yang sudah dilakukan dan bisa dilakukan oleh Indonesia. Saya mau berbicara lebih jauh, Pak, bertanya lebih jauh kepada Bapak, apalagi pernah mengemban sebagai presiden memimpin 10 tahun di Indonesia. Apa yang sebenarnya bisa Indonesia lakukan? Namun saya akan tanyakan itu usai jeda, Bapak. Tetaplah bersama kami dalam special interview Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Anda kembali menyaksikan special interview bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak, pertanyaan ini adalah segmen terakhir, Pak. Ya. Jadi pertanyaannya ke konklusi. Sebelum berbicara mengenai sebenarnya apa sih, Pak, peran yang dapat Indonesia lakukan, yang sudah Indonesia lakukan dari pengalaman Bapak juga 10 tahun memimpin Indonesia. Sebelum ke sana saya mau berbicara dulu mengenai pelajaran apa yang sebenarnya bisa kita petik dari dinamika geopolitik yang ada saat ini, konflik yang terjadi di 3 kawasan, dan kenapa, walaupun tadi sudah sempat Bapak singgung ya di segmen-segmen sebelumnya, namun secara lebih umbrella view, helikopter view-nya, mengapa tidak mudah sih Pak menyelesaikan konflik-konflik, justru konflik-konflik yang terjadi semakin memanas saat ini? Iya, saya sering mengatakan Mbak Caca bahwa perang itu mudah diawali, tapi sulit diakhiri, begitu. Oleh karena itu berpikirlah 1000 kali sebelum memutuskan perang untuk mencapai tujuan nasional. Lagi pula perang itu sebetulnya ada perang yang harus dilakukan. Misalkan Indonesia diserang, kedaulatan kita terancam, ya kita harus berperang. Itu namanya war of necessity, memang harus berperang. Tapi juga ada war of choice. Ada sengketa, ada konflik, kita cari solusi, tidak harus perang. Nah, seperti itu. Nah, dengan ini semua, maka mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang namanya warlike leader. Pemimpin yang gemar sekali perang. Entah presiden, entah perdana menteri, itu berbahaya. Karena rakyat tidak suka perang sebetulnya, hampir di semua negara gitu. Oleh karena itu, untuk mencegah perang, karena perang sekali dilaksanakan korbannya banyak, tidak mudah diakhiri, ya gigihlah membangun dialog, berbicara satu sama lain untuk mencegah perang itu. Dan kemudian menyelesaikan masalah secara damai. Bisa nanti ke depan, contohnya Asia Timur ya, tidak pecah perang di Laut Tiongkok Selatan, di Asia Timur, di Semenanjung Korea, kalau kita bareng-bareng mencegahnya. Saya punya pengalaman Mbak Caca ya, tahun 2011 ada namanya East Asia Summit yang dilaksanakan di Bali. Saya sebagai chair. Dan East Asia Summit itu Indonesia, saya pribadi ikut membentuknya dulu. Ini forum bukan hanya ASEAN, tapi ASEAN Plus. Ada Rusia, ada Amerika, ada Australia, ada Jepang dan sebagainya. Ini forum yang bagus lah. Suasananya sangat panas waktu itu. Urusan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Obama ada di sana, Hillary Clinton ada di sana, Wen Jiabao Perdana Menteri China ada di sana, dan lain-lain lah gitu. Panas, tetapi lebih bagus mengutarakan pandangannya, curhatnya. Saya sebagai chair bisa merangkum, bisa menyimpulkan, akhirnya oke, lebih baik seperti ini, tapi mari kita cegah. Jangan sampai terjadi konflik terbuka di lapangan. Artinya apa? Kalau forum ini ada, namanya regional architecture ini ada di mana-mana, saya fokuskan untuk Asia Timur, sangat mungkin kita mencegah terjadinya eskalasi ketegangan yang bisa menjurus menjadi perang terbuka di kawasan ini. Jadi perang memang jalan terakhir. Kalau tidak ada cara lain, menurut saya banyak cara untuk mengakhiri konflik, untuk menyelesaikan masalah, begitu. Salah satu pelajaran yang harus diingat baik-baik berarti membuka pintu dialog sebesar-besarnya untuk mengakhiri konflik sebelum terjadinya perang ya Pak ya? Iya. Nah, dari pandangan Bapak juga, bagaimana sebenarnya dan apa peran yang dapat diambil oleh Indonesia memainkan perannya di kancah internasional agar bisa membantu Pak terwujudnya perdamaian khususnya di 3 kawasan
yang tadi sudah kita bicarakan? Ya, tadi sudah saya sampaikan kita punya amanah konstitusi, kita negara yang penting di dunia sekarang ini dan kita ingin ekonomi kita tidak terganggu, ada aspek kemanusiaan, itu tetap berlaku dan forum diplomasi itu banyak terbuka luas. Apakah kita berjuang di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau di kawasan kita ASEAN dan East Asia Summit tadi, kalau di Timur Tengah kita aktif di Organisasi Kerjasama Islam, OKI, forum bilateral manapun yang bisa kita masuki di situ. Dengan demikian kita tidak pernah absen, selalu peduli untuk ikut tadi menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Nah, kalau ada yang berpendapat begini, ini kan masyarakat kita punya semangat yang tinggi. Indonesia bisa sebetulnya menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina. Kalau saya begini, peran seperti apa yang kita mainkan itu lihat konteksnya, lihat relevansinya, lihat peluangnya apa yang bisa Indonesia mainkan, tapi juga ingat kemampuan dan batas kemampuan kita. Kalau kita ingin menjadi mediator urusan sengketa Laut Tiongkok Selatan, cocok, tepat. Kita negara terbesar di ASEAN, itu urusan ASEAN utamanya dengan Tiongkok. Kalau toh melebar sedikit ke Asia Timur, masih ada relevansinya. Ada East Asia Summit, kita juga negara yang boleh dikatakan terpandang di situ. Timur Tengah masih ada, kita punya forum tadi itu OIC, bilateral kita bagus, kita dari dulu gigih memperjuangkan Palestina ada. Tetapi kalau Ukraina mungkin terlalu jauh dalam arti lebih tepat dimainkan negara lain untuk mediator di sana karena kita juga punya batas kemampuan dan juga relevansi. Artinya itu juga bagian dari bagaimana kita memaknai peran strategis kita. Tapi semangatnya hanya satu, kita punya politik bebas aktif, kita punya tanggung jawab moral dan do something sesuai dengan kemampuan dan peluang yang kita miliki. Peran aktif Indonesia di pentas internasional ini bisa dari berbagai forum yang tadi sudah Bapak sebutkan, namun harus dicatat tadi ya Pak ya, harus sesuai dengan konteks, harus sesuai dengan relevansi, dan harus mengingat kemampuan diri kita sendiri. Seperti itu ya Pak ya? Betul, betul sekali. Terima kasih Bapak telah berbagi pandangan yang mengenai kondisi geopolitik dunia saat ini. Semoga ini juga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang jauh lebih mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sekian special interview bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saya Syazawi Sastro pamit undur diri. Terima kasih.